Halo Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seru lagi tentunya terkait Hari HUT RI yang ke-81. Tentunya semaraknya sudah kelihatan ya, mau 17-an ya kan. Kalau Sobat GBC lihat sudah ada merah putih di mana-mana ya kan. Nah, di studio kita sudah ada juga nih para muda-mudi ya. Ada Mas Hadi dan Mbak Windu ya yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol bincang seru tentang 17-an. Ya. Selamat siang. Siang, Mbak. Iya, gimana kabarnya, baik? Baik. Oke, gimana kalian udah punya persiapan apa nih untuk 17-an? Persiapan tentu yang pertama bendera, Mbak, udah pasang di depan rumah. Wede, Ya, bener itu sih, wajib. bendera ya. Wajib ya. Wajib. Kamu juga bendera udah? Udah, Oke. Atau mau ikut lomba-lomba? pastinya kalau Pastinya. itu. Oke. Ya, Atau udah ada kepanitiaan biasa ya di lingkungan biasa kalau di masing-masing ya? lingkungan ada. Oke, wah emang seru ya sekarang ya semarak kemerdekaan ya, karena emang setahun sekali kita rayakan Betul. kan. Oke, kita langsung aja kita bincang-bincang seputar kemerdekaan ya, karena mungkin kan biasanya orang cuma taunya lomba-lomba doang nih untuk menyemaraki kemerdekaan kita ya kan. Nah kalau kalian berdua nih, kita akan tanya satu-satu nih, mulai dari Hadi dulu deh. Menurut kamu merdeka itu harusnya seperti apa? Atau mungkin kamu punya versi apa tentang merdeka? Kemerdekaan terutama menurut saya sendiri itu sebuah kebebasan, baik dari kebebasan berpendapat maupun kebebasan kita untuk menentukan masa depan kita ke depannya tanpa ada rasanya takut di dalamnya. Seperti itu. Mungkin dulu kan kalau kita lihat proses kemerdekaan para penjajah dulu kan itu lebih ekstrim melawan dengan senjata. Nah sekarang kita nggak perlu rasa takut lagi untuk ada di situ, Bu, sebenarnya. Oke, jadi kalau kita tarik ke belakang itu sangat panjang perjalanan Iya. kita ya kan, dari masa penjajahan, kemudian kemerdekaan gitu ya kan. Aduh itu emang panjang banget sih sebetulnya kalau kita tarik garis sejarahnya. Aduh itu sangat panjang ya Iya, kan iya. untuk ditarik gitu ya. Tapi memang mungkin kita akan beralih dulu nih sebentar, tahan dulu, kita masih akan berkembang ke Mbak Windu. Kalau Mbak Windu Oke. sendiri apa merdeka versi kamu? Menurut aku ya, karena aku wanita, juga ibu dari punya satu anak, merdeka bagi ibu rumah tangga tuh belum merdeka dalam hal ekonomi kayak gitu. Kayak bahan-bahan pokok masih harganya melambung tinggi, banyak yang naik. Terus pemerataan juga masih belum rata sih. Oke, kamu sepertinya mewakili suara ibu-ibu yang ada di luar sana ya, suara ibu-ibu ya, yang mungkin ibu-ibu yang juga ibu-ibu muda yang masih belum tahu kalau tekanan ekonomi itu seperti apa. Ternyata kamu merasakan juga ya. Merasakan banget. Oke, jadi berarti setelah dulu kan kamu masih anak-anak mungkin suka minta-minta sama orang tua gitu, minta dibeliin ini, beliin itu gitu kan. Mungkin akhirnya merasakan juga jadi orang tua Iya, ya. harus berpikir dua kali mana kebutuhan atau keinginan. Oke. Sekarang Jadi berasa ya. betul. Oke, ini versi perempuan ibu-ibu nih kayak harga-harga belum stabil ya. Iya. Jadi apa yang kamu dambakan sebetulnya? Yang aku dambakan sih mudah dijangkau harganya, agar semua mampu bisa dibeli sih kayak gitu. Oke, ini kayaknya PR semua PR. semua pemerintah ya, nggak cuma siapa, kayak semuanya akan menjadi PR yang cukup berat juga dan akan menjadi PR yang cukup lama juga, tapi setidak-tidaknya kita berusaha ya untuk ke arah sana. Oke, tadi kita balik lagi nih kata Hadi kan kemerdekaan sekarang tuh nggak sesusah yang dulu katanya ya kan, yang harus bertempur dengan penjajah. Nah kalau ini wujudnya praktisnya seperti apa menurut kamu nih? Ini kan kayak bebas menjadi diri sendiri yang kamu mau tuh seperti apa misalnya? Gitu. Contoh dari media sosial deh. Sekarang kita kan punya kebebasan berpendapat nih, Bu. Kita bebas boleh mengkritik contoh kebijakan-kebijakan yang lain gitu tanpa ada rasanya takut, asalkan dengan bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu sih, Bu, menurut saya.
Oke, itu mewakili anak muda yang Iya. saat ini sangat semangat-semangatnya Iya, ya, betul. dengan idealis mereka ya, Gen Z banget ya, yang masih pengen apa aktif gitu ya, Iya. kan, menyuarakan aspirasi ya. Aspirasi. Jadi memang ini agak mewakili ya, sama seperti podcast kita sebelumnya. Sebelumnya kita mengangkat tema milenial dan Gen Z ya kan. Tapi itu nafsunya berbeda ya. Ini sekarang kita ngomong 17-an ya. Nah, oke. Kalau idealnya nih ya, kamu kan juga berarti kamu sekarang nih udah di usia berapa kira-kira, udah di atas 20 lah ya, udah di atas 20 ya kan, sudah melalui banyak 17-an ya kan. Iya. Nah, kamu juga ya sudah melalui banyak 17-an pasti ya kan. Nah, terus kita lihat dengan angka merdekanya kita ya, 81 tahun usia kemerdekaannya. Kira-kira kalau menurut kamu di 81 itu seharusnya tuh kita tuh merdekanya seperti apa sih? Itu kan usia yang udah cukup matang ya, sangat matang. Kalau kita lihat tuh bahkan udah mulai ke apa ya, sepuh ya, sepuh ya. Jadi kira-kira harusnya tuh seperti apa sih merdeka di usia 81 nih harusnya? Indonesia tuh terlihatnya seperti apa? Gimana harusnya? Harusnya. Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya kemerdekaan di 81 ini Indonesia cukup berkembang dengan baik menurut saya dari segi infrastruktur dan lain-lainnya. Hanya saja pemerataannya yang masih kurang di dalamnya. Contoh kita bisa lihat di daerah-daerah terpencil sana banyak infrastruktur yang kurang layak, bahkan pendidikan juga kurang merata. Banyak anak-anak kecil yang putus sekolah karena biaya seperti itu sih. Kalau Windu gimana? Sama sih. Sama ya. Gitu juga. Pokoknya kalau kata Windu mah yang penting harga-harga turun ya kan. Iya. Yang penting saya mau masang tuh cabai nggak fluktuatif gitu ya kan. Karena naik bentar turun gitu ya. Jadi idealnya 10.000 udah bisa banyak gitu ya kan. Bisa banyak, bisa buat makan pagi sama sore. Menang banyak dong kamu ya kan. Iya kan. Ya 10.000 bisa pagi sore gitu ya. Bisa kayak kalau di Jogja ya. Kalau di Jakarta sulit ya. Tapi kalau buat Hadi gimana 10.000 buat makan pagi sore seneng nggak ya? Senang, cuman kayaknya kalau di Jakarta Sulit nggak ya? mungkin sih Bu. Nggak mungkin ya, Nggak mungkin. sulit. Sekali makan aja udah syukur gitu. Iya, sekali makan 10.000 ya Iya, jarang. udah syukur gitu ya kan. Oke, kamu kalau lihat ya, dulu tuh di media sosial tuh ada tuh yang namanya, dulu tuh kita sempat viral tuh kabur aja dulu, ingat nggak? Oh, ingat ya. Kabur aja dulu Sempat ya ada kan, tren sempat itu. ada tren itu kabur aja dulu. Kira-kira kamu mau ikutan tren itu nggak? Kalau misalnya kamu punya kesempatan gitu. Kalau dari saya sih, kalau memang ada kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar, pasti saya pengen untuk ambil itu. Cuman kayaknya kalau kabur kan konotasinya terlalu kayak ada ekspresif yang kecewa gitu ya Bu ya. Sebenarnya kurang tepat kalau menurut saya. Cuman kalau untuk belajar dan bekerja untuk mengambil pengalaman yang lebih ya saya mau. Oke, kalau Windu gimana? Kalau aku Indonesia aja sih. Indonesia aja ya. Cari aman dia. Cari aman. Daripada nanti diusir. Mending di sini Cari aja. aman dengan cari aman ya, yang penting nggak jauh-jauh dari aman gitu ya. Iya. Tapi kan juga ada beberapa perempuannya pada akhirnya juga karena kondisi ekonomi mereka juga memutuskan untuk bekerja di luar Di gitu luar, ya ya. kan. Berarti kamu cukup beruntung ya bisa bekerja di dalam tanah air ya kan. Dengan segala konsekuensinya ya kan. Jadi kalau kamu sendiri memilih untuk oke nggak apa-apa fine asal misalnya aku bisa berkembang belajar dan lalala gitu ya. Tapi kan ini di awal nih ya, biasanya kayaknya semua orang yang mau kabur aja dulu kayak gitu deh. Tapi begitu mereka tahu rasanya tinggal di luar Lebih negeri enak. nggak mau pulang, Iya betul. nggak mau pulang, Mungkin. yakin kamu mau pulang ya kan? Pulang kan masih ada keluarga di rumah. Kita Iya, ya kan? alasannya pulang kota. Alasannya pulang karena masih ada keluarga. Iya. Oke. Gitu sih. Iya, oke semoga dia bisa mendapatkan ya kesempatan itu dan benar-benar pulang ya, nggak kabur gitu ya. Tapi itu dulu sih. Tapi nah kalau misalnya juga nih ya sekarang nih ya, kalau kita lihat juga nih perkembangan ekonomi saat ini ya kan, dolar fluktuatif gitu ya kan. Waduh, sedih kan. Fluktuatif ya, kadang naik kadang turun gitu ya. Terus kalau kamu kira-kira khawatir nggak sih dengan kondisi ekonominya sekarang? Ini kan ada jargon ya, indis ekonomi Indis gitu ya kan. Ya, khawatir nggak? Ini Bu, saya tentunya sangat khawatir sih terhadap dolar sekarang kenaikan. Terus juga sangat berdampak
Contohnya tadi yang Windu bilang itu dari segi ekonomi kita yang nggak stabil. Terus juga kan ketika dolar naik terus jadi minat beli masyarakat juga menurun nih menurut saya. Nah nanti tuh nanti bakal banyak pengangguran lagi, pengurangan karyawan seperti itu sih Bu. Jadi susah orang nyari kerja lagi ini bilang indeks ekonomi. Indeks ekonomi gitu ya. Iya seperti itu. Ya cukup berdampak sih memang ya kan, kita juga khawatir gitu ya, semoga nggak kenapa-napa sebetulnya, tapi tetap aja kita mungkin harus mulai berpikir ke depan lah ya. Terus kalau kamu sendiri Windu, apa yang kamu khawatirkan dengan situasi ekonomi sekarang, indeks ekonomi gitu? Apa ya? Sama sih, sama juga. Harga lagi, kerjaan susah lagi, kayak gitu. Pada naik-naik. Susah cari kerja. Kayak gitu sih, Mbak Nelly. Oke, kita cek nih ya. Karena dari tadi dia ngomongin harga nih. Pasti dia tahu nih ya, harusnya tahu sih harga yang lagi naik dan lagi turun tuh apa. Sekarang nih, kayak beras tuh harganya naik, apalagi gagal panen kan. Pastinya beras susah sama harganya dinaikin. Oke. Telur sama minyak kayak gitu, sama gula putih juga naik-naik sih. Ini kebutuhan rumah banget ya. Kebutuhan rumah banget ya. Kalau buat anak muda nih, apa yang naik di kalangan anak muda? Kalau dari saya, anak muda apa ya? Rokok makin mahal lu. Rokok ya, nggak jauh-jauh ya kalau anak muda rokok makin mahal ya. Apa yang kamu rasakan dari harga berapa sampai berapa? Mungkin dulu kayak harga 20.000 sekarang udah 30, 40. Lumayan ya. Solusinya sebenarnya sih satu sih, berhenti merokok ya, bener nggak? Itu solusinya berhenti merokok. Iya, mungkin salah satu bentuk merdeka dari rokok mungkin ya. Merdeka kalau kata Hadi, sulit ya kan, kata dia gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat lagi nih ya, mungkin kalau kita lihat dari keadaan ekonomi yang tadi kamu bilang, harga-harga juga naik, nih untuk merokok juga naik, segala macam juga naik. Kira-kira kamu punya antisipasinya apa selama ini untuk bertahan di situasi seperti ini? Bagaimana caranya? Ada apa yang kalian ketatkan gitu? Biasanya ada pengetatan kan anggaran. Pengetatan anggaran. Kalau aku sih lebih memilih mana yang kebutuhan atau keinginan dulu yang didahului. Misalnya kalau kebutuhan kan lebih penting, kita mentingin yang kebutuhan dulu, keinginannya kita entarin aja deh, kayak gitu sih. Mbak Nelly, lebih banyak nabung lagi kayak gitu. Masih bisa nabung ya? Bisa lah. Masih keren banget. Pintar punya saku dua kalau jadi ibu rumah tangga. Betul ya kan. Kalau Hadi apa? Kalau dari saya sendiri sih bisa antisipasinya pertama yaitu saya bikin manajemen keuangan saya. Contoh kayak saya ngebudgetin 1 bulan ini untuk makan di luar berapa gitu. Ntar ada juga untuk nabung sedikit walaupun sedikit tapi ada. Ada ya. Kayaknya tabungan. Jadi kalau dari kalian berdua nih tabungannya sangat penting ya. Iya, penting banget. Oke. Berarti anggaran berapa persen yang kalian sisihkan dari gaji? Untuk apa? Tabungan. Tabungan. Biasanya saya 20%. 20%. Masih dikit, maksudnya ya sedikit tapi ada maksudnya. Iya, oke. Gitu. Ada lah ya penting ya. Ada ya kan. Ada tabungan. Ya ini ibu rumah tangga juga penting banget nih nabung ternyata. Ternyata dengan banyak kebutuhan masih bisa nabung kan cukup baik keuangannya ya. Oke. Kalau untuk kamu kan masih sendiri berarti ya lebih leluasa ya. Leluasa. Oke. Karena kalau kamu sudah menikah ya, kita lihat nih generasi anak-anak nih ya. Biasanya ibu-ibu mikirnya agak panjang nih ya, melihat anak-anak nih. Kira-kira apa yang kamu lihat nih kan? Atau mungkin kamu inginkan di generasi selanjutnya supaya mungkin anak kamu nggak merasakan apa yang kamu rasakan? Belajar kayak mandiri kayak gitu, bisa belajar kayak sabar kayak gitu, nggak harus semua keinginan harus diiyain saat itu kayak gitu sih. Oke. Berarti lebih ke ini ya, internal si anak ya mungkin ya kan. Tapi kalau untuk kondisi Indonesia ke depannya, kamu inginnya harapannya seperti apa? Lebih berkembang, lebih maju, nggak ada yang kesusahan lagi, sejahtera, aman sama tenang sih.
kamu nggak pengen pendidikan gratis buat anak kamu? Wih, Iya kan, kali aja ya kan, 100 tahun lagi Indonesia gratis. pendidikan gratis sampai universitas ya kan, ya kan, ya benar kan Hadi ya kan, Betul, ya kan, terus belum ya. punya anak kan, Belum. Yang ada SPP sama DSP. iya betul kan, nah Iya. mudah-mudahan ya suara-suara dua Betul. orang ini didengar ya kan, mumpung Indonesia masih 81 tahun ya, berarti menuju 100 tahun bisa lah ya. Bisa Ya, dong, mudah harusnya. kita doakan supaya negara kita ini mampu untuk menyekolahkan Amin. generasi muda sampai tingkat universitas ya kan. Amin. Pendidikan gratis, buku gratis ya kan. Karena memang kalau pendidikan kita gratis makin banyak yang dididik. Ya. Ya kan? Setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget. Jadi kata Hadi lumayan nih kalau misalnya mengurangi beban. Betul. Betul. Mengurangi beban ya, nggak usah kabur gitu ya. Betul. Nggak usah kabur aja dulu gitu ya kan. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin lagi soal 17-an nih ya. Iya. Nah dalam kamu kan udah lebih senior nih dari Hadi Asik, ya kan. senior ibaratnya. Senior nih ya kan, senior. Kita tanya yang lebih senior dulu. Zaman dia dulu kecil 17-an ngapain? Ya kayak gitu, ikut pawai kan, ikut lomba-lomba juga kayak gitu, ikut Oke. partisipasi juga. Pawai sih. apa? Pawai Kayak obor. arak-arakan kayak gitu. Arak-arakan gimana Dari sih? rumah misalnya jalan kaki sampai bawa kayak rondon yang dihias kayak gitu sampai di apa sih di pundak kayak gitu, digotong kayak gitu, kita jalan kaki dari rumah sampai ke desa, kita Ini maksudnya tanduk. tanduk kayak gitu. Oke. Di itu sih di jalan dari rumah sampai desa kayak gitu. Ya, Berkumpul nanti dipanggil RT mana nih, desa mana nih, nanti dipilih itu mana yang paling bagus atau kreatif itu yang paling Oke. Itu di dalam tandunya ada apa? ada kayak buah-buahan, kerupuk, pokoknya hasil kayak bumi gitu deh. Hasil padi bumi. kayak Oh gitu. iya sih. Terus nanti hasilnya di kemanain? Dibawa pulang atau diserahin? Dibawa pulang, dibagiin sama yang ikut-ikut acaranya oke. kayak gitu sih. Terus menang nggak? Juara nggak? Juara. Juara berapa waktu itu? Satu, Juara kostumnya paling unik-unik. Wah, kostumnya unik-unik. Iya. Apa kira-kira yang bisa dilihat, Ada diingat? yang tua-tua pada ikut berpartisipasi, kayak didandanin kayak anak muda, kayak gitu, dipakein baju seragam SD kayak gitu sih. Terus yang muda jadi yang tua gitu. Kebalikan kayak gitu. Kebalikan. Jadi kamu dikasih kostum nenek Iya, ya? kayak gitu sih bisa jadi. Oh gitu ya. Kalau sekarang mungkin kamu ngerasain nggak tuh kayaknya? Nggak. Kalau Kamu masa saya- kecil kamu di mana? Di Jakarta atau di luar Di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta ya. Iya, di Kamu Jakarta. gimana? Kamu versi kamu? Kalau waktu masih kecil, Heeh. mungkin dulu ini ya pasti tuh kayak kita udah kayak rutinitas kalau 17 tuh pacaran dulu di sekolah nih. Ah, oke. Pacaran nanti Anak kan upacara. pacaran. Terus nanti boleh pulang Ibra. tuh, boleh pulang. Oke, Pulang terus habis itu ngikut tuh di lingkungan rumah. Oke. Itu banyak lomba-lomba. Terus juga pasti yang paling ditunggu kalau di tempat saya satu sih itu panjat pinang. Wah. Itu udah kayak Iya sih, bener. liga antar kampungnya tuh kuat banget tuh nih Oke. sini-sini. Kayak gitu. Kamu ikutan nggak lomba Kalau panjat pinang? saya dulu pernah ikutan, cuman sini saya langsung cedera, akhirnya saya nggak berani. Kayaknya Karena paling ada- bawah deh. Iya, saya kan karena badan saya besar, saya Iya, jadi yang jadi menumpang tumpuan ya. ya. Saya sakit ya. Iya. Enggak dulu dah. Hadiahnya dapat nggak? Hah? Hadiahnya dapat nggak? Enggak, Dapat sakitnya doang. akhirnya dari situ saya beralih, saya lebih suka lomba makan kerupuk sekarang. Makan kerupuk. Bentar lagi ada. Kerupuk bentar lagi ada. kerupuk, itu Ya kan? dia. Yang ini kenyangnya bener. Udah mulai Jadi tiga. tapi maksudnya jadi selama 17-an itu kamu yang menang lomba yang mana? Lomba menang lomba saya. Menang lomba. Makan kerupuk saya jago kalau makan kerupuk. Pak. Sesuai proses. Bener. Saya jago makan kerupuk. Oke, sesuai postur. Kalau kamu selain lomba apa tadi yang Iya, tengah tandu itu kayak hias gitu. tandu, apa yang kamu menang lomba? Lomba yang nusuk balon, matanya ditutup kayak gitu, sama pukul air pakai pelepah pisang kayak gitu, matanya ditutup, kita jalan berapa meter. Diputer-puter-puter. Iya, puter-puter kayak gitu. Oke. Seneng banget sampai akhirnya basah-basah kan ke baju kayak gitu sih, seneng. Panjat pinang nggak ada? Enggak ada Ya, lah. nggak seru. Oh, nggak ada, nggak seru, Nggak nggak seru, seru, nggak seru, nggak nggak Sama seru. cewek enggak ada. Nggak seru. Ya maksudnya ada nggak di lingkungan Ada, depan ada. ada, ya kan? Biasanya apa hadiah paling besar waktu itu di Panjat Pinang? Kamu ingat Hadiahnya? nggak? Heeh. Itu hadiahnya biasa ada uang tunai, televisi gitu apa banyak deh Bu Iya maksudnya. kan biasanya gede-gede Iya, gitu nanti di itu Panjat Sepeda juga kita bisa sampai ambil di atas digantung, ya. kayak gitu.
kadang kipas angin. Nanti kamu cuma ngeliatin doang gitu ya. Iya, kita kalah soalnya. Yang cewek apalagi, aduh, kayaknya enak di atas gitu ya. Tapi kan itu licin ya, Iya, licin licin. banget kan, Licin. sengaja memang dibikin licin gitu kan. Lumpur gitu. Ya seru sih ya sebenarnya panjatnya. Tapi sekarang udah jarang nggak sih lihatnya? Udah jarang. Udah jarang ya kan. Mungkin pinangnya juga udah nggak ada. Nggak ada pakai Iya, bambu udah ya nggak ada. sekarang. Enggak pakai pinang, cuman kalau sekarang tuh pas mau deket 17-an, kalau di daerah rumah saya sih masih ada beberapa yang ngejual gitu. Kayak pengrajinnya masih ada, Masih nanti ada, emang ya? untuk dipakai untuk saat itu aja. Tapi mungkin harganya mungkin juga Iya. mahal sekarang ya. Iya makanya itu biasa kalau di tempat saya lombanya ini antarnya udah antar kecamatan atau RW biasa. RW jadi rame-rame berapa RT nih, ntar RT ini RT itu lawan mereka gitu. Oh gitu. Karena mungkin harganya yang juga cukup Iya. tinggi dan juga pengrajinnya juga udah jarang ya. Aduh. Betul. Berarti mungkin tahun ini ada dong di tempat kamu. Di Tuh, ada sih kalau di aku kalau di ada. tempat saya kurang tahu deh kalau tahun ini. Kalau di tempat kamu selalu ada. Selalu ada. Wah bersyukur kamu. Iya. Ya kan, selalu ada. Selalu ada. Tapi nggak pernah dapet. Nggak pernah. Coba Karena suami, nggak pernah coba suami suruh naik gitu kan. Tapi mungkin kata ini jangan-jangan. Jangan. Sakit nih dia. Soalnya Nanti kita juga yang repot harus mijiti. Iya bisa juga sih ya kan. Tapi gini dari sepanjang perjalanan 17-an ya. Iya. Apa momen unik yang mungkin kamu dapatkan waktu itu yang mungkin sampai sekarang nggak bisa terlupakan gitu satu-satu kira-kira Dapat apa? hadiah sih kalau lombanya menang, dapat hadiah itu seneng banget walaupun cuma dapat sabun gip yang batangan. Seneng banget itu, beneran banget sumpah. Sabun gip batang. Iya lagi bener nih. Seberapa ya? Tahun berapa ya? Sabun. tahun Iya tahu sabun Terus batangan ya kan. kalau malamnya nih ada pentas kan. Oh, ya, panggung ya, Kayak panggung. gitu. Sering banget ikutan sampai kelas 1 SMA aja masih Nari. aku masih ikutan nari kayak gitu. Nari. Kalau hadiah apa yang paling masih diingat di lomba-lomba 17-an? Kalau lomba 17-an sih ya itu pertama seru-seruannya, ngumpul bareng, kita bisa ketemu lagi. Terus kalau di tempat saya juga kita nanti ada sore-sore itu kayak ngeriung makan bareng gitu. Oh, Semua seluruh. liwetan gitu Liwetannya ya. panjang gitu, nanti kita makan bareng-bareng di situ sih. Kalau menurut saya yang paling berkesan di tempat Oke. saya seperti itu. Terus kalau malamnya panggung-panggung Malamnya, gitu biasa ada kita malam keakraban ya? nggak langsung hari itu, biasa kayak 2 hari. Biasa diadainnya contoh kayak malam minggu, minggu kemudiannya tuh baru ntar ada kayak gitu-gitu. biasanya kamu ngapain? Narik kah? Saya Atau panitianya aja gitu iya, belakang kita panitianya belakang Di belakang. backstage aja kita. Kirain ya. Terlalu bagus kalau saya ngerti. Atau nyanyi mungkin. Enggak. Diam-diam dia bisa Terlalu nyanyi. bagus, terlalu bagus. Oke, tadi aku mau mikir kirain dia mau ngomong aduh itu yang nggak terlupakan adalah ketika udah saya sakit gitu ya. Itu termasuk Termasuk, ya. itu sampai sekarang saya ingat. Oke. Nah kalau sekarang kan mungkin jauh lebih modern ya kan di wilayah Jakarta sini juga banyak banget kegiatan 17-an ya kan. Iya. Pernah nggak ikut gabung di Monas kah atau mungkin di Ancol kah atau di Kota Tua ya kan menjadi ikon-ikon pusat keramaian gitu. Pernah datang nggak saat 17-an? Belum. Belum pernah ya? Belum. Karena kebiasaan saya setiap tahun kan kalau setiap 17 hari hanya tuh emang jadi panitia di rumah, ikut Oke. organisasi pemudanya itu ya udah kita ngurusin mereka yang lomba-lomba. Urusan di sana. Kamu juga sama? Sama. Gitu. Oke. Bagian apa? Konsumsi? Konsumsi bisa kayak gitu, jadi panitia bungkus-bungkus hadiah Oke, juga bisa sih. dia, ya kan? Belanja lagi. Belanja. Oke, ngitung lagi kan? Iya. Hitung lagi ya kan, ngurusin anggaran ya kan. Oke, nah ada nggak momen yang dulu waktu 17-an tuh ada, tapi sekarang nggak ada? Ada Tapi sekarang nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Menurut Pukul kamu air apa? ada nggak sih sekarang? Udah jarang Jarang ya? Jarang ya? banget. Yang di apa sih di Empang kayak gitu? Apa namanya? Pukul air. Pukul Yang air. bantal kayak gitu dipukul-pukul. Oh, oke, iya pernah Itu udah lihat. nggak ada kan sekarang udah jarang. jarang. Mungkin karena kalinya tercemar. Nah, Iya, Kalinya tercemar. itu jarang tuh salah. Jarang ya, Nah, mungkin. satu lagi kalau di kampung aku kalau 17 Agustusan nih di kali itu misalnya sisi sebelah sini sama sini tuh dipakein pembatas. Nanti kita rame-rame nangkepin ikan tapi nggak boleh pakai alat, harus pakai tangan sendiri. Seru banget ya. Seru banget. Berenang dong. Akhirnya dari kepala desa langsung misalnya berapa kilo ikan dimasukin ke situ.
Wah, seru banget. Ternyata kamu di daerah mana sih? Aku di Garut Mbak. Waduh, di Garut jauh. Jauh banget. Jauh, masih kamu banget ya. Anak Jakarta nggak bisa lihat itu ya. Nggak ada ya? Bye-bye udah anak Jakarta ya. Seru banget sih kalau dengar cerita Windu ya. Iya. Ya, kamu mau nggak ikutan? Enggak dulu deh. Cobain deh ke Cobain Garut. tahu enak ya. Sebenarnya seru sih sebenarnya karena dia anak Gen Z ya. Gen Z yang sangat modern ya. Lebih suka yang praktis aja sih. Sangat praktis gitu ya kan. Aduh jauh banget ke Garut gitu. Terus ngapain lagi ngambil Ngambil ikan, ya. Tangan. Sekarang kan ada pemancingan aja deh. Sapinya itu lagi yang akan didapet perusahanya itu. Oh kalau mereka mancingnya nggak di tempat kayak kamu, mancingnya di pemancingan. Pemancingan. Bener, itu kan ngeluarin duit. Iya. Bener. Oke, lanjut kita akan lanjut nih. Nah kira-kira nih kalau misalnya sekarang harapan kamu Hadi untuk Indonesia lah atau mungkin Jakarta ya di hari kemerdekaan Indonesia ini apa? Tentunya kalau harapan saya sih Indonesia bisa terus berkembang dari segi teknologi dan lain-lainnya tuh, dan juga pemerataannya secara dipastikan semua merata lah, seperti itu sih. Oke. Kalau harapan saya untuk Indonesia. Oke. Cuma sejauh ini sih udah lumayan nih, sejauh ini sih udah lumayan lah, udah kita apa-apa juga udah mudah kayak gitu. Ya dengan adanya teknologi ya, Iya, lebih mudah transportasi juga. Mungkin karena kamu tinggal di kota besar sih ya. Iya. Ya mungkin karena tinggal di kota besar ya kan. Nah kalau Windu maunya apa nih ke depan buat Indonesia di apa ya di usia yang ke-81? bingung. Aku nih. Bingung. Apa kira-kira yang kamu mau? Ya kan harga emas turun. Boleh. Harga emas turun gitu kan. Apa kira-kira? Ya kayak tadi sih, pendidikan bisa gratis, kesehatan kayak gitu. Bisa nggak usah nunggu antrean kayak gitu. Sama apa ya, kalau di daerah aku kan masih kampung ya. Infrastruktur harus lebih berjalan lancar lagi sih, harus merata. Soalnya masih banyak jalan-jalan yang masih apa ya, bolong-bolong kayak gitu, berlubang kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Selamat bertugas kembali di Padel ya kan. Oke, Sobat GPC, nantikan ngobrol-ngobrol seru berikutnya di episode selanjutnya. Dadah!